Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu min dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Bonjoglor, Bapak Sutarno SPDSD, yang saya hormati sekaligus guru senior bagi kita semua, Bapak Dr. Andes Subari dan Ibu Sri Hartati. Tak lupa rekan-rekan guru dan karyawan SD Negeri 1 Bonjoglor yang berbahagia, dan saya ucapkan terima kasih pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Bonjoglor melalui komunitas belajar serangkai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula SD Negeri 1 Bonjoglor ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya dan mendapat pertolongan di hari akhir. Allahumma amin. Langsung saja, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Sebelum memasuki acara inti, mohon berkenan Bapak Kepala SD Negeri 1 Bonjoglor untuk membuka berbagi praktik baik budaya positif di SD Negeri 1 Bonjoglor. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bonjoglor, Bapak Subari, Ibu Hartati selaku guru senior kita. Yang saya hormati Ibu Kusnul sebagai guru penggerak, semoga nanti ke depan bisa berlanjut. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya SD Negeri 1 Bonjoglor, alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan kegiatan kaitannya dengan Ibu Kusnul, kaitannya dengan guru penggerak, yaitu praktek belajar baik atau denominasi budaya yang intinya nanti ke depan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita di SD Negeri 1 Bonjoglor. Untuk itu mari kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama membuatkan kalimat tamid biqaulina alhamdulillah. Salawat dan salam kita sambungkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Sesuai dengan permintaan dari Ibu Gubernur, pada hari ini kita mengadakan kegiatan diseminasi budaya kaitannya belajar baik. Untuk itu mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah dibuka. Allah bisa dilanjut pada Ibu Kusnul, silakan dilanjut. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sutarno SPDSD yang telah membuka kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga acaranya lancar sampai akhir nanti. Ya, pada kesempatan siang hari ini, mohon maaf dan mohon izin Bapak Ibu sekalian, bukan bermaksud untuk menggurui dan tidak pula merasa lebih, itu tidak nih. Jadi berdiskusi bersama budaya positif apa yang sudah kita jalankan di SD Negeri 1 Bonjoglor ini, semoga menjadi lebih baik dan pastinya konsisten.
apabila ada tambahan dipersilakan, misalnya semangat selama diskusi, kemudian menghargai misalnya ada berpendapat dari rekan-rekan, kemudian aktif dalam forum diskusi, kemudian boleh membawa minuman atau makanan ringan, kemudian mengikuti diskusi dari awal hingga akhir. Apakah ada tambahan Bapak Ibu? Cukup? Ya, cukup. Ya, untuk melemaskan otot-otot di siang hari, monggo berkenan untuk bareng-bareng berdiri terlebih dahulu biar semangat tidak kaku. Ya, kurang lebih 60 menit ke depan membersamai Bapak Ibu sekalian, kita berdiskusi bersama tentang di sini ada 6 materi. Nanti harapannya semakin aktif, insya Allah diskusi kita makin cepat dan yang diharapkan ya. Pertama nanti ada disiplin positif, keduanya motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah harapannya pasti di Bapak Ibu guru sekalian di SD Negeri 1 Bonjoklor insya Allah sudah memenuhi keenam kriteria sebagai budaya positif yang ada di SD Negeri 1 Bonjoklor. Apa itu? Ada yang mau berpendapat? Bapak, saya mungkin disiplin Pak. Biasanya kan dalam mapel olahraga disiplin itu Pak. Tepat waktu. Kemudian ada lagi Pak? Sesuai aturan atau tata cara begitu ya. Ada susunannya ya betul. Insya Allah Bapak Ibu di sini sekalian telah menerapkan adanya disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa sih? Tadi sesuai pendapat dari salah satu rekan kita bahwa disiplin itu sesuai dengan tata cara, aturan. Nah, nanti menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada siswa-siswi SD Negeri 1 Bonjoklor berdasarkan kesadaran dalam diri atau bersifat internal dari berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi secara internal, bukan karena adanya rasa takut, ada paksaan atau ingin mendapatkan suatu penghargaan atau pujian. Jadi rasa disiplin itu timbul yang ada dalam hati mereka atau bersifat internal. Nah, sesuai dengan visi SD Negeri 1 Bonjoklor yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang visi SD Negeri 1 Bonjoklor yang berkiblat kepada 6 karakter profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai kebajikan itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, harapannya nanti siswa-siswi dan Bapak Ibu
Jadi disiplin positif ini harapannya membentuk murid-murid yang santun sesuai adabnya, kemudian jujur, disiplin, bertanggung jawab, kemudian peka terhadap lingkungan, dan terutama menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang dari disiplin positif tadi kita menuju ke motivasi. Berarti kita melakukan sesuatu itu pasti ada suatu motivasi atau perilaku yang kita harapkan. Nah, di sini motivasi apa itu? Menurut Bapak Ibu, berarti apa ya motivasi? Oh ya, dorongan ya, dorongan yang mendasari saya mau melakukan sesuatu karena ini misalnya. Bisa dari dalam maupun dari luar, ya sabar. Ya, lanjut. Nah, ini di sini ada pertanyaan. Misalnya saya bertanya dengan Pak Fuad, Pak Fuad, kenapa sih Bapak itu mau datang ke sekolah itu tepat waktu? Kenapa Pak Fuad? Apa karena takut mungkin nanti dimarahin Bapak kepala sekolah kalau terlambat? Atau karena Pak Fuad dalam diri Pak Fuad, saya memang pengen tepat waktu biar guru ya, misalnya di bubulan ditiru muridnya, atau dari hati ya, betul. Kemudian atau karena ada mungkin sanksi, misal nanti jika terlambat nanti saya akan mendapatkan hukuman ya. Karena dalam sebuah pekerjaan kita menghadapi disiplin dalam hal positif. Alhamdulillah luar biasa ya. Berarti Pak Fuad itu dalam hatinya itu sebagai guru sebagai guru di bubulan ditiru ya. Maksudnya ingin memberikan contoh kepada siswa-siswi kita. Saya juga datang tepat waktu kok, insya Allah nanti murid kita akan tertular ya. Lanjut Bu. Nah, kemudian ini yang masih anget ya. Nah, bila di sekolah Bapak Ibu guru tidak ada peraturan yang mengharuskan guru atau murid itu mengikuti lomba 17-an dan tidak ada atasan atau kepala sekolah yang memerintah baik Bapak Ibu gurunya maupun muridnya untuk memeriahkan 17-an. Nah, menurut Bapak Ibu guru sekalian, apakah akan tetap mengikuti perlombaan dan membimbing murid-murid Anda, atau malah mumpung tidak ada perintah atau tidak ada aturan gimana? Oh, jawab. Yang 17-an masih ada. Oh iya, ini ada. Iya ya. Lomba apa? Oh, ekran, ya. Wajib mengikuti, Karena apa Pak? Karena salah satu bentuk pengorbanan kita melanjutkan perjalanan. Oke, luar biasa. Sebagai guru kita paling nggak di situ untuk bermeriahkan kontribusi kita. Oke, luar biasa. Berarti bukan karena takut nanti kalau tidak ikut lomba nanti Iya, siap. Berarti hadiah itu bonus ya Pak. Nah, tetapi kalau motivasinya berasal dari hati kita pengen ikut memeriahkan, pengen istilahnya berkontribusi dalam kemerdekaan 17 Agustusan kemarin, nanti kalah menang, yang penting ikut ya memeriahkan ya, luar biasa ya. Karena eventnya hanya setahun. Iya, setahun sekali 17 Agustus. Nah, tadi dari Pak Fuad, dari Pak Cesar sudah menyampaikan motivasi dalam diri beliau-beliau. Ternyata motivasi itu ada 3 dan tidak mungkin ini tidak ada dalam diri kita. Pertama itu motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau adanya hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, bisa berupa pujian, bisa atau hadiahnya gitu misalnya. Kemudian yang terakhir ini yang diharapkan kita semua adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti tadi Pak Fuad, Pak Cesar tidak berdasarkan perintah atau adanya rasa takut nanti ada
suatu sanksi atau hukuman ketika tidak melaksanakan memeriahkan 17 Agustusan, tapi memang dari hati untuk ikut menyemarakan 17 Agustus begitu ya Pak. Luar biasa. Ya lanjut Bu. Nah, dari motivasi itu sendiri, pasti kan siswa biasanya pasti tidak ada yang sempurna ya, ada yang melanggar atau tidak sesuai dengan tata cara atau tata tertib dari sekolah. Nah, biasa kita sebut nanti adanya suatu hukuman atau konsekuensi atau sanksi. Nah, menurut Bapak Ibu, tadi kan sudah belajar 3 motivasi ya untuk perilaku manusia melakukan sesuatu. Nah, di sini misalnya tindakan guru itu mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman ya? Konsekuensi, coba dicek Bumon. Apakah konsekuensi? Iya, luar biasa Bu Tantri. Ya, konsekuensi. Ya nanti ya Pak. Bentar dulu, kita pemanasan dulu. Lanjut Bu. Ya. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, misalnya tip X atau pulpen, itu disuruh membersihkan nih. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi Pak Cesar, coba dicek Bumon. Iya, luar biasa betul. Lanjut. Nah, nih, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, misalnya di dalam kelas saat pelajaran. Hukuman, coba. Iya, betul, hukuman. Lanjut lagi. Pernah ya Pak Cesar ya? Menjadi hukum ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Coba kita cek. Oh iya, hukuman ya. Jadi dari Pak lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru. Hukuman atau konsekuensi? Baca. Iya, betul, hukuman. Lanjut. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena di awal itu datangnya terlambat, jadi ketinggalan pelajaran selama 10 menit. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau ya, coba cek. Oh iya betul, konsekuensi. Ada lagi tidak? Iya. Nah, tadi kita sudah menjawab konsekuensi dan hukuman. Ternyata berbeda ya. Ada yang bisa menjelaskan apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Tadi kan hukuman contohnya lari lapangan ya Pak. Berarti berkaitan dengan aktivitas fisik. Kemudian disuruh telanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam. Itu bisa disebut hukuman. Nah, biasanya hukuman itu dilakukan secara spontan. Jadi tidak ada aturan secara tertulis. Jadi spontan saja. Kamu terlambat, cepat lari lapangan 3 kali misalnya. Nah, itu kan spontan, tidak tertulis dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau konsekuensi biasanya sudah ada diskusi terlebih dahulu dengan siswa. Misalnya, betul, ada aturannya, kesepakatannya gitu ya. Sebelum terjadi kegagalan itu ada kesepakatannya. Nah, di sini beranjak ke materi selanjutnya, ada keyakinan sekolah atau kelas agar tidak terjadi hukuman, agar tidak terjadi konsekuensi, tetapi adanya restitusi. Nah, nanti kita buat bersama-sama keyakinan sekolah atau kelas. Jadi siswa itu diajak untuk rembuk bareng, musyawarah atau diskusi bersama tentang keyakinan kelas. Nah, biasanya kalau keyakinan kelas itu dulu kita sebut dengan tata tertib, tata tertib. Nah, namun kelemahannya biasanya tata tertib itu dibuat hanya dari sisi guru, belum
kalau kamu melakukan ini, nanti kamu harus apa kalau melakukan ini? Nah, belum diajak diskusi. Nah, di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, misalnya cukup 10 atau 6 sesuai dengan karakter dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian sifatnya lebih abstrak, karena memang nilai-nilainya, nilai kebajikannya itu secara universal. Harapannya nanti motivasinya muncul dari dalam diri siswa. Jadi bukan karena misalnya siswa datang tepat waktu karena takut nanti dihukum sama Pak Sekam mungkin. Nah, jadi nanti ada keyakinan yang timbul, contohnya kalimatnya lebih positif. Dulu kan kita bisa memakai, dilarang memakai sepatu selain berwarna hitam, dilarang ya. Kemudian tidak boleh menggunakan tip X saat proses pembelajaran, pakai kata tidak boleh. Misalnya lagi, jangan membuang sampah sembarangan ya. Itu kan kalimatnya memang betul, tetapi kurang tepat. Betul tapi kurang tepat karena apa? Karena bersifat negatif, dilarang, tidak boleh, kemudian jangan. Nah, itu dialihkan ke lebih persuasif atau ajakan. Misalnya, berdoalah sebelum dan sesudah belajar dengan tertib. Misalnya kan kalau dulu misalnya jangan membuat gaduh di dalam kelas, nah, kata jangan itu kita ganti. Nah, selain itu pembuatan keyakinan kelas ini bareng bersama siswa-siswi. Nah, mungkin di fase A, kelas 1 dan 2 mungkin kesulitan ya, karena kan kelas 1 memang belum berani mengungkapkan pendapat ya. Nah, salah satu alternatif lainnya boleh misalnya anak menuliskan atau mengucapkan sambil bisik-bisik dengan gurunya gitu. Jadi yang mereka dirasakan di hati itu diungkapkan, latihan berbicara mengungkapkan. Bu, teman saya suka datang terlambat, dihukum dong Bu. Nah, kadang ada seperti itu karena sudah terbiasa dengan adanya hubungan. Nah, nanti kita alihkan ke adanya keyakinan kelas, misalnya datang tepat waktu sesuai jam pelajaran dimulai atau 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian keyakinan kelas ini tidak bersifat kaku. Jadi misalnya targetnya tadi misalnya 6 keyakinan kelas. Kita cek selama 1 semester. Misalnya sudah satu kelas itu 20 siswa sudah datang tepat waktu terus, berarti kita bisa centang, istilahnya kita bisa menambahkan keyakinan yang lainnya. Jadi tidak bersifat kaku itu terus. Kita boleh menambahkan misalnya keyakinan yang agak susah, misalnya mengerjakan tugas secara tepat waktu. Nah, nanti itu menjadi target. Jadi anak belajar untuk target selama 1 semester, belajar menumbuhkan keyakinan, oh saya datang sekolah memang harus datang lebih awal, misalnya 15 menit sebelum pembelajaran, bukan karena nanti saya takut dihukum, tapi memang tugas dan kewajiban saya sebagai murid adalah belajar dengan semangat. Nah, di sini tadi kita sudah membahas sedikit tentang keyakinan kelas. Nah, nanti di sini ada nilai kebajikan apa sih yang dituju? Contoh, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Misalnya kita kunjungan ke perpus, menurut Bapak Ibu ini nilai apa yang diharapkan? Mengembalikan buku ke perpustakaan ke tempatnya. Berarti nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Misalnya tidak boleh gaduh di kelas. Berarti saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti disiplin, ya betul. Dilarang melakukan kekerasan. Larangan atau anti kekerasan atau bersifat damai. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, misalnya antre saat
Jangan berlari di kelas atau koridor, biar tidak ada yang jatuh atau bertubrukan dengan temannya, berarti keselamatan. Oke. Ya, tepat. Nah, baik. Tadi dari motivasi perilaku manusia, kemudian diciptakan adanya keyakinan relasi yang dibuat secara bersama. Ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Nah, apabila kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, itulah yang menyebabkan siswa melakukan suatu pelanggaran. Nah, sebelum saya ke selanjutnya, kebutuhan manusia, Bapak Ibu, kebutuhannya apa coba kira-kira? Kebutuhan. Jadi yang wajib, kebutuhannya apa? Apa Bu? Kebutuhan sandang, pangan, ya betul. Nah, berarti kan pangan istilahnya makan ya. Kalau ada siswa yang belum sarapan, nah pasti untuk mengikuti kita dalam proses pembelajaran nanti ada kekurangannya, misalnya tidak konsentrasi atau bahasa Jawanya kita pecicilan ya, karena memang kebutuhan dia itu belum terpenuhi. Tadi pagi belum sarapan mungkin karena masakannya belum matang ya. Nah itu nanti dia akan berperilaku yang tidak sesuai atau tidak kita harapkan ya, pecicilan atau nanti ganggu temannya atau malah bisa makan di kelas. Nah itu kemudian dari nilai-nilai kebutuhan dasar manusia itu yang jika tidak terpenuhi mereka akan melakukan suatu pelanggaran. Nah, di sini betul tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi pertama pangan atau berkaitan dengan bertahan hidup. Yeah. Nah, selanjutnya kasih sayang. Yeah. Bapak Ibu sekalian membutuhkan kasih sayang membuatan. Iya ya. Jadi tidak hanya siswa atau anak, Bapak Ibu gurunya juga iya ternyata kasih sayang. Kemudian adanya kebebasan. Iya. Kebebasan. Yang keempat adanya kesenangan, dan yang kelima adanya penguasaan. Ya, lanjut teman. Nah, di sini ada sedikit soal. Kira-kira ini si Doni ini membutuhkan kebutuhan pangan, bertahan hidup, atau kesenangan, kebebasan, atau penguasaan. Nah, studi kasusnya, Ibu Fatimah adalah guru kelas 3 yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni itu seringkali meminta bekal makan teman-temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Fatimah, apa yang Anda lakukan? Kemudian kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi dalam diri Doni? Berikut alasannya. Kira-kira apa nih? Doni itu di kelas sering ngambil makanan paksa temannya. Kira-kira apa ya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi Doni? Lapar. Berarti bertahan hidup ya Pak? Ya. Mungkin karena tidak dikasih samu atau bekal. Ada lagi? Kurang perhatian. Berarti kasih sayang ya Pak? Ya, mungkin kurang perhatian. Jadi kadang kan anak ada yang luwe kacanya kok malah senang gratil anak teman-temannya itu jadi ribut, malah dia merasa iya aku jadi pusat perhatian ini. Jadi dipanggil sama Bu Fatimah, jadi ada penilaian dan lain sebagainya. Ada lagi? Bekalnya diambil secara paksa. Kesenangan bisa tidak? Bisa nggih? Iya. Bisa saja karena anak itu mungkin kurang terhibur, kurang merasa senang. Dia merasa kesepian mungkin ketika di rumah. Jadi dia ambil makanan atau bekal temannya secara paksa biar nanti ada suatu keributan, terus dia menjadi pusat perhatian. Nah ya tadi betul ya yang dijawab oleh Pak Cesar, kebutuhan bertahan hidup atau lapar. Mungkin
si Doni itu tidak dibawakan bekal atau sangu ya Pak. Jadi Doni itu merasa lapar, ya lapar itu obatnya apa sih ya? Hanya makan. Ya, jadi dia harus memenuhi kebutuhannya. Gimana caranya ya? Saya rebut gitu. Jadi kurang pas gitu ya kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, nah betul tadi kata Bapak Soekarno, kasih sayang. Ternyata Doni itu ketika ada temannya kan pasti biasanya ada yang melapor ya. Yang sering biasanya di kelas 2 nih, Bu Asri ada, Bu ini ada ini lagi berantem. Nah kan itu dia akan Bu Asri datang nih nanti ketemu saya nanti di mendapat perhatian. Kenapa nak? Nah itu kurangnya kasih sayang mungkin Doni atau perhatian. Jadi kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi dari kasih sayang yang dia terima. Nah, kemudian adanya kekuasaan. Nah, kadang kan ada anak yang ingin merasa berkuasa. Kalau dia ingin ditakuti oleh teman-temannya, istilahnya dengan cara merebut tadi, misalnya si Doni ini merebut, kayak ada Doni, hati-hati bekalnya. Nah, dia kan bangga. Wah, aku ditakuti oleh teman-teman saya keren gitu. Ya berarti dia butuh kekuasaan. Bisa saja mungkin karena dia belum mendapatkan peluang di dalam kelas. Misalnya dalam struktur kelas dia tidak pernah mendapatkan tanggung jawab apa-apa. Misalnya sedikit saja bisa dikasih tanggung jawab sebagai wakil kelas. Rasanya tuh anak sudah bangga. Aku jadi wakil kelas, aku jadi ketua kelas. Nanti kalau ada Bu Fatimah belum masuk ke kelas 3, nanti saya yang memanggil. Nah, kemudian kebebasan. Nah, mungkin kita saja kalau misalnya satu hari menunya sama atau beda-beda Bu. Makan di rumah, menunya beda atau sama? Beda ya. Kalau sama bosan tidak? Iya bosan. Mungkin Doni dibawakan bekal, tetapi isinya tempe sama sayur kangkung terus, jadinya bosan. Dia pengen bebas. Temannya ada membawa chicken atau ayam goreng atau ada yang membawa nugget. Nah, dia ingin bebas. Masa setiap hari tempe sama sayur kangkung? Tambah ngantuk deh Pak. Ya, dia membutuhkan kebutuhan dasar yaitu kebebasan, memilih menu. Nah, kemudian juga ada kesenangan, ya yang tadi kita pernah mendapati atau bahkan menjumpai secara langsung murid di kelas kita nih, ketika ada yang usil, dia kok malah ketawa ya, bukannya takut nanti ditegur oleh gurunya, kok malah ketawa-ketawa, malah sprengis gitu ya. Ternyata dia butuh kesenangan Bapak Ibu. Dia menikmati ekspresi temannya yang ada yang nangis, ada yang dipukuli pakai sapu mungkin ya, seperti yang kemarin ya. Dia malah berekspresi. Ternyata dia kebutuhan dasar kesenangannya kurang atau belum terpenuhi. Jadi dia melakukan suatu tindakan yang kurang baik. Nah, dari 5 atau tadi posisi yang kebutuhan dasar siswa-siswi atau kebutuhan dasar manusia itu ketika sukses dipenuhi pasti tidak akan terjadi kegagalan perilaku. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini posisinya Bapak Ibu guru semuanya. Nah, tadi kan kita sudah mendapati misalnya ada anak yang kebutuhan dasar pangannya belum terpenuhi. Kemudian kita sebagai guru bagaimana posisinya? Apakah harus memberikan makanan setiap hari? Apakah harus menyuruh mereka untuk memberi setiap hari? Ya tidak mungkin ya. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak nantinya merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, insya Allah di SD Negeri 1 Bondoklor ini Bapak Ibu gurunya mampu memposisikan guru sebagai manajer. Nah,
ini posisi paling ideal sebagai guru ketika menghadapi kasus seperti Doni tadi. Nah, di sini ada tayangan video, nanti mohon disimak dan bareng-bareng kita simpulkan ini kira-kira maksudnya gurunya ini sebagai penghukum apa merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau malah manajer yang kita harapkan. Ya, langsung. Nah, ini video pertama. Nah, kira-kira dari video yang nomor 1, ini guru sebagai penghukum atau merasa pembuat bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer ya? Kira-kira menurut Bapak itu apa? Penghukum ya? Langsung to the point. Pada saat itu juga Naren dihukum untuk berkeliling lapangan. Saat menjawab malah langsung ditambahin hukumannya gitu ya? Ya, betul, luar biasa ya. Guru sebagai penghukum. Nah, ini tidak diharapkan ya Bapak Ibu ya. Ya. Video selanjutnya Bu coba. Ini nomor 1. Nah, ini nomor 2. Ya, ternyata ini ibu gurunya bisa jantungan, Aren. Nanti kalau ditegur sama bapak kepala sekolah, kamu gak kasihan sama ibu. Nah, kira-kira ini bu guru ini memposisikan sebagai hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Buat bersalah. Nanti gimana gitu ya? Betul, luar biasa. Lanjut video yang ketiga. Sesuai sampelnya. Berani kemarin sini. Anak
Besti bersama muridnya. Nah, ini kira-kira bu gurunya sebagai penghukum merasa bersalah, apa teman, atau pemantau, atau manajer? Besti ya. Iya, yang penting manut, manut, yang penting aman, betul ya. Teman ya, iya ini aman. Ya, tapi ini ampun ya, tidak diharapkan ya. Ya, lanjut Mumun, ada lagi Mumun. Ya, tarik lagi ya, tarik lagi. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Iya, nah ini agak berbeda dari ketiga yang tadi ya. Jadi Naren ditanyakan dulu, kamu melanggar apa Naren? Nah ditanyakan itu, oh ternyata Naren merasa dirinya bahwa terlambat sekolah 20 menit lebih awal. Kemudian ditanyakan, lalu konsekuensinya apa Naren? Kamu sudah terlambat 20 menit. Nah Naren bisa menjawab, nanti jam istirahatnya kepotong untuk belajar tambahan. Nah kira-kira di sini penghukum merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Memantau ya, masih memantau ya betul. Karena belum menanyakan keyakinan kelas. Ini pemantau, lebih halus, siswanya lebih disuruh untuk menemukan jawaban kenapa dia terlambat, kemudian konsekuensinya apa. Ini pemantau, lebih halus, siswanya lebih disuruh untuk menemukan jawaban kenapa dia terlambat, kemudian konsekuensinya apa. Nah ini yang terakhir. Tokoh utamanya adalah Naren ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, Angel, alarm itu lambat ya. ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ini orang mungkin. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, sangat tertata gitu Bapak Ibu, sangat rapi, Narennya juga proaktif gitu. Nah, ini posisi kontrol yang terakhir adalah
manajer. Diharapkan Bapak Ibu sekalian dan kita bareng-bareng bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Jadi tidak langsung to the point. Kamu terlambat, silakan lari laporan berapa kali gitu. Jadi ditanyakan dulu, biarkan siswa yang menjawab dan biarkan siswa yang menyampaikan konsekuensinya apa yang sudah disepakati di kelas tadi, yang sudah dibuat di keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama Bapak Ibu guru. Ya, jadi jadi posisi kontrol restitusi yang diharapkan, insya Allah di SD Negeri 1 Bonjoklor, Bapak Ibu guru mampu menerapkan sebagai manajer. Jadi tidak langsung istilahnya menghardik anak atau tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak. Ternyata sudah disepakati di dalam kelas. Kalau terlambat misalnya seperti tadi 20 menit lebih awal, nanti jam istirahatmu dipotong karena sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi diingatkan kembali nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati di kelas, kemudian agar anak terbiasa untuk menjawab apa kesalahan dia dan kemudian konsekuensinya apa, kemudian mau mulai kapan untuk memperbaiki. Nah, di sini posisi kontrol restitusi sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di mana sebagai manajer ini untuk mendukung siswa-siswi kita, yaitu tadi untuk menciptakan nilai-nilai tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian mandiri, ya betul, kemudian dan terutama siswa itu tadi sudah membuat keyakinan kelas, ya otomatis harus bertanggung jawab apa yang sudah disepakati. Oke. Nah, tadi sudah manajer. Tahap yang terakhir adalah posisi manajernya itu seperti apa sih? Tahap-tahapannya ternyata ada tahapannya. Dan ini tidak bersifat kaku, maksudnya fleksibel. Tidak harus menggunakan tahapan segitiga restitusi ini. Jadi segitiga restitusi ini hanya sebagai fasilitator atau jembatan saja Bapak Ibu guru sekalian untuk menghadapi masalah misalnya ketika ada anak yang melanggar kesepakatan. Namun ada baiknya tahapan-tahapannya ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak salah itu jangan langsung kamu salah ini. Nah, jangan dulu. Jadi tadi ibu gurunya lebih halus dulu ya, karena kita tidak tahu kebutuhan dasar anak apa yang tidak terpenuhi selama di rumah. Mungkin saja dia lapar atau belum makan, jadi dia terlambat. Nah, jadi kita stabilkan identitas terlebih dahulu. Kenapa namanya kamu terlambat? Nah, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Biarkan anak berbicara, kamu salah tidak? Salah Bu, salah Pak. Jadi biarkan mereka yang menjawab. Ternyata saya tadi sudah mengakui bahwa terlambat ke sekolah itu salah dan melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah belajar membuat keyakinan kelas, kemudian kalau terlambat misalnya tadi Naren terlambat 20 menit, berarti jam istirahatnya dipotong 20 menit untuk belajar. Jadi ini tidak harus urut, tetapi istilahnya tahapan-tahapan ini diharapkan muncul ketika ada peserta didik kita yang melanggar keyakinan kelas. Nah, ini menstabilkan identitas tadi sudah, jadi menggeser identitas gagal ke arah sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah, biarkan anak yang menjawab. Kira-kira kamu salah tidak kalau terlambat nak? Kemudian ya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang sudah kita buat apa bunyinya? Kalau berkaitan dengan datang tepat waktu, siswa-siswi datang tepat sebelum 15 menit pembelajaran, misalnya. Jadi mengajak mereka mengingat keyakinan yang sudah dibuat. Untuk yang terakhir, video yang terakhir ada sedikit tahapan segitiga restitusi sebelum adanya
puncak sesi tanya jawab. Kamis 8 Agustus 2022. Pembelajaran dimulai seperti biasa. Mereka fokus dalam belajar sepanjang pelajaran lulus. Lain halnya dengan Razan. Dia terlihat sedang melakukan apa sepanjang pelajaran. Dia terlihat begitu lelah. Salah saja istirahat. Tahap pertama masak dengan identitas. Mas Razan tahu tidak kenapa Bu Husnul manggil Mas Razan ke sini? Saya pernah jelas apa ya tadi yang Mas Razan lakukan? Oh iya, makan di dalam kelas ya, iya ya. Nah, iya ya, melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama. Ibu tidak akan memarahi Mas Razan, Ibu tidak akan mengaktifkan sebagaimana makanan itu atau makan suatu hubungan manusia ini. Mas Razan tadi kenapa makan? Belum selesai sarapan, jadi apa ya? Iya, Bu Husnul juga kalau belum sarapan apa? Tadi kan Mas Razan sudah bilang ya, kalau kita atau teman-teman akhirnya makan di saat jaga-jaga itu perbuatannya karena melanggar keyakinan agama. Nah, sekarang Ibu tanya, kenapa Mas Razan tidak sarapan di rumah? Setelah sholat subuh tidur lagi, jadi setelah sholat tidak sempat sarapan, jadi lapar. Bangunnya, caranya cuma sekali ya, jadi terburu-buru. Mas Razan langsung berangkat sekolah. Tidak sempat makan yang selanjutnya. Validasi tindakan yang salah. Mas Razan lapar gitu. Iya. Nah, jadi dari perbuatannya Mas Razan yang tadi, Mas Razan juga sudah mengakui ya bahwa Mas Razan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang kelas yang kita buat. Nah, sekarang Ibu tanya, memangnya keyakinan kelas yang kita buat itu yang seperti apa? Semangat, menanyakan keyakinan semangat dalam belajar, kemudian ya ketika saat pelajaran Bapak Ibu guru yang lainnya juga ya, tidak hanya di pelajaran Agustus, tidak boleh makan, tidak terlambat untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah ya. Oh iya, tapi Mas Razan setelah sholat subuh langsung beres mandi, kemudian sarapan, terus langsung menuju ke sekolah. Jadi perutnya itu seorang diri ya. Jadi biasanya konsep relasi ya, iya. Nanti itu solusi yang Mas Razan bisa terapkan ya. Berarti Mas Razan mau menerapkan ya. Sekarang berarti habis ini di pelajaran berikutnya Mas Razan tidak boleh bangun lagi. Kemudian besok pagi setelah sholat subuh langsung mandi, sarapan, langsung berangkat ke sekolah. Itu daripada tadi Mas Razan kan sudah menyebutkan sendiri ya solusinya untuk memperbaiki perbuatan Mas Razan yang tadi makan di usia saat belajar harapannya itu berarti dari solusi yang Mas Razan sampaikan mulai dari sekarang atau nanti tadi kan Mas Razan bilangnya ya tidak makan di setelah sampai saja selesai ya. Kemudian harapannya itu Mas Razan itu dari mentaati keyakinan kelas Mas Razan itu bisa jadi anak yang soleh, harus mandiri dan bertanggung jawab. Jangan lupa Mas Razan juga semangat dalam belajar. Terus dulu, iya.
Ya, itu kira-kira langkah-langkahnya ya. Untuk langkah-langkahnya tidak harus seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi tidak bersifat kaku, tapi setidaknya kita memvalidasi, menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kira-kira salah atau tidak ketika makan di kelas. Kemudian nilai apa yang Mas Razan langgar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, nanti diajak mencari solusi. Kira-kira bagaimana solusinya biar tidak terlambat ke sekolah dan belum makan atau sarapan. Nah, ternyata setelah sholat subuh jangan tidur lagi, langsung siap-siap berangkat sekolah, sarapan dan berangkat. Kemudian yang ngopi boleh ya Pak? Ya. Kemudian dimulai kapan? Jadi lebih halus ya. Luar biasa, semoga menjadi Bapak Ibu guru berhati malaikat. Iya. Nah itu yang memang susah. Ya. Tapi insya Allah bisa memang karena terbiasa. Pelan-pelan. Begitu pula dengan siswa, tidak bisa langsung dia datang tepat waktu. Mungkin dia juga butuh kebutuhan yang terpenuhi. Misalnya tadi karena belum sarapan, jadi adanya kegagalan. Nah, alhamdulillah sampun 6 dari konsep-konsep nilai konsep-konsep yang sepatutnya kita bisa terapkan di SD Negeri 1 Pondoklot. Kemudian ini sebelum ditutup, saya persilakan untuk jika ada yang pertanyaan, satu bolehlah. Yang bertanya monggo Bapak atau Ibu sebelum ada sesi. Ya monggo, ada yang bertanya, satu lah. Pak Cesar boleh Pak. Boleh tentang posisi kontrol mungkin yang ya boleh Pak. Ya, terima kasih. Saya hanya bertanya tapi sedikit aja ya. Dari kasus yang tadi Naren dengan melakukan seperti itu yang kita harapkan kan salah satunya manajerial di situ. Nah, terutamanya ini pertanyaan saya Mbak ya, untuk subjeknya sendiri itu kalau mungkin bagi anak yang seperti Naren tadi itu kan katakanlah yang masih dianggap wajar lah dalam artian itu normal. Nah, ketika terjadi di anak yang mungkin katakanlah kayak kasus di sekolah kita sendiri, kayak misalnya Guntur yang mungkin notabene agak rendah, itu kita mencikapinya kan harus berbeda. Itu harus sesuai di lapangan atau kita menerapkan manajerial semua. Pertanyaan saya seperti itu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya susah sekali. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Nah, tadi misalnya realita di kasus di lapangan ya Pak istilahnya. Tadi kan dicuplikan video Naren, apalagi sudah fase SMA ya, pasti berbeda dengan fase di SD fase A, B atau C. Nah, jika ada kasus yang lebih spesial, misalnya anaknya lebih spesial, apakah kita harus menerapkan manajerial biar tidak bolak-balik langgar terus kandani ngeyel, itu emang nih gitu kan. Nah, tadi kita balik lagi, apakah kebutuhan dasar siswanya sudah terpenuhi atau belum? Nah, bagaimana caranya biar kita tahu? Berarti kita berkolaborasi dengan wali murid. Nah, ternyata misalnya si A gitu ya, kita sebut A gitu. Misalnya si Anto bolak-balik terlambat terus sudah kita perlakukan untuk menuju yang bagus itu kan tadi ada pemantau dan manajer, itu posisi yang ideal. Kalau yang tiganya diharapkan ampun pemantau atau manajer, tetapi kok sudah sesuai step, sudah apik lah, ada menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah atau betul, istilahnya sudah dielus lah, sudah dielus-elus.
ajeng baik. Nah, kita berarti keluar dari konteks di sekolah. Berarti kita menuju kolaborasi dengan wali murid. Ada apa sih? Kok si Anto ini seperti ini terus? Kira-kira kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi? Misalnya si Anto ini tinggal dengan hanya simbahnya. Misalnya hanya simbahnya. Idealnya anak itu kan terlahir dari sosok seorang ibu, kemudian mendapat perlakuan yang kasih sayang dan istilahnya dilindungi oleh sosok perkasa seorang ayah. Nah, kita tanyakan apakah sudah terpenuhi? Nah, jika belum, berarti itu jawabannya. Lalu bagaimana? Kita kan tidak bisa memaksa semuanya harus, pokoknya ini harus ini mbak, ini harus itu mbak, wong singapik. Nah, kita tidak boleh memaksa. Jadi kita kembalikan lagi pelan-pelan. Karena setiap kemampuan intelektualnya, intelektualnya siswa kan pasti berbeda-beda. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, dari rendah, sedang, dan tinggi itu ternyata ada faktornya. Bisa karena faktor misalnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, misal kasih sayang tidak lengkap. Kemudian ada lagi misalnya adanya keterbatasan ekonomi, misalnya tidak bisa ada tambahan les dan lain sebagainya. Nah, itu kan menjadi faktor kebutuhan yang harus dipenuhi malah tidak terpenuhi. Saya butuh kasih sayang, saya butuh sosok seorang ayah, saya butuh sosok seorang ibu, kok saya tidak dapat. Saya merasa nyaman dengan misalnya si Anton ini dengan Simba misalnya, tetapi kan rasanya beda Simba dengan bapak ibunya misalnya. Nah, kita pelan-pelan berkolaborasi dengan Simbanya, bisa melalui apalagi canggih ya, ada WA sekarang menanyakan mbak pun cucunya bagaimana jika di rumah. Nah, tetap dengan kata-kata yang halus, karena kita saja apalagi sebagian besar sudah ada yang memiliki putra putri ya bapak ibu, ketika anak dikerasi kira-kira nurut apa tidak? Tidak, malah lebih menunjukkan semangat, misalnya mencoret-coret tembok gitu ya. Iya, karena anak itu seperti terlahir bukan kertas putih. Kita menganggap anak itu terlahir sebagai kertas putih, itu ternyata kurang tepat. Ternyata anak itu terlahir sudah ada garisnya, hanya saja sama. Bagaimana menebalkannya? Dari orang tua atau keluarga, dari sekolah atau warga sekolah, menebalkan garis sama itu. Caranya bagaimana? Tidak bisa kita anak harus bisa menulis, misalnya kelas 1 wajib bisa menulis, membaca. Ya pusing ya ibu guru kelas 1 dan 2 ya, fase A ya. Fase A kan kelas 1 2 ya. Pusing, nanti pusing. Apa saya tambahan yang nanti saya pulangnya jadi sampai sore ya. Jadi tidak bisa dipaksakan karena melihat kembali kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, kemudian kita kolaborasi bersama wali murid, pelan-pelan lah. Kita insya Allah anak yang disekolahkan itu berada di lingkungan yang baik, bukan di lingkungan yang buruk. Misalnya apalagi sekarang ada TPQ ya, Bapak, di lingkungan kita bisa sarankan untuk mengikuti TPQ. Jadi anak disibukkan dengan aktivitas yang baik, insya Allah akan menuju kebaikan pula. Ya memang setiap anak itu unik dan berbeda-beda. Semoga dengan keunikan dan keistimewaan kita, keunikan dan keistimewaan peserta didik khususnya di SD Negeri 1 Bonjoklor, Bapak Ibu sekalian, berikut kolaborasi dengan wali murid mampu menumbuhkan bakat dan minatnya. Apalagi di bulan-bulan ini ada banyak berbagai lomba. Alhamdulillah ada Bapak Ibu sekalian termotivasi tadi seperti yang sudah disampaikan rekan-rekan kita, termotivasi secara internal untuk memeriahkan HUT 17 Agustus 2024 ini. Jadi
Jadi bukan karena adanya paksaan atau mengharapkan adanya imbalan atau hadiah atau pujian. Begitu ya. Dapat diterima Pak. Alhamdulillah. Cakap Bapak Ibu. Alhamdulillah diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Bonjoklor yang sudah baik mari kita lanjutkan, dan yang sudah baik mari kita tingkatkan. Insya Allah di SD Negeri 1 Bonjoklor ini Bapak Ibu seluruhnya memiliki motivasi secara internal, bukan karena paksaan atau adanya sanksi, tetapi memang dari hati. Sebagai guru, sebagai karyawan SD Negeri 1 Bonjoklor bersama-sama berkolaborasi menuntun tumbuh kembangnya anak menjadi siswa yang unggul dalam mutu, berprestasi, kemudian unggul dalam iptek dan imtak sesuai dengan visi SD Negeri 1 Bonjoklor. Tadi saya yang membuka, berarti saya yang menutup ya. Di siang hari ini terima kasih atas kesempatan waktu, tenaga, pikiran, terutama Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama tentang budaya positif di SD Negeri 1 Bonjoklor. Semoga melalui komunitas belajar serangkai di SD Negeri 1 Bonjoklor mampu menciptakan bibit-bibit yang lainnya, nanti ada Bapak Ibu guru yang lainnya berbagi praktik baik di SD Negeri 1 Bonjoklor demi kemajuan untuk SD Negeri 1 Bonjoklor. Akhir kata, apabila banyak kekurangan dari saya dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.